Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini akan Ibu sampaikan materi kita selanjutnya, materi biologi, yaitu mengenai daur biogeokimia. Nah, daur yang pertama yang kita pelajari adalah daur karbon. Untuk memahami materi tentang ini, silahkan kalian cermati penjelasan di slide-slide berikutnya. Selamat belajar. Nah, untuk yang pertama yang harus kalian pahami adalah apa itu daur. Daur atau disebut juga dengan siklus adalah perputaran atau aliran yang terjadi secara terus-menerus. Sebagai contoh, yang paling mudah adalah siklus air. Tentu kalian tahu air yang sering kita gunakan mengalami siklus setiap harinya. Sumber air yang paling banyak yaitu di laut. Ada pula air sungai dan air danau. Saat terkena panas matahari, air akan menguap lalu membentuk awan. Ketika awan mulai jenuh atau yang disebut dengan awan mendung, maka akan terjadi hujan. Nah, air hujan itu akan meresap ke dalam tanah menjadi air tanah, atau sebagian juga yang tidak meresap ke tanah akan menjadi air permukaan yang akan kembali ke sungai dan ke danau dan bermuara ke laut kembali. Nah, begitu seterusnya, air laut akan menguap lagi, kemudian jadi hujan, kembali ke tanah dan sungai, lalu kembali ke laut. Itulah yang disebut sebagai siklus. Nah, pada materi hari ini, kita akan belajar mengenai siklus atau daur karbon. Mari kita simak penjelasan di slide selanjutnya. Senyawa karbon, tentu kalian sudah mengenalnya. Bentuk senyawa karbon yang paling banyak ditemukan adalah karbon dioksida. Dan salah satu karbon dioksida yang paling dekat dengan kita yaitu dari hasil pernafasan yang dihasilkan kita setiap harinya. Manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas, kemudian digunakan untuk proses metabolisme, lalu akan dikeluarkan berupa atau dalam bentuk karbon dioksida. Nah, daur karbon adalah aliran karbon melalui berbagai bagian sistem di bumi, baik melalui tumbuhan, hewan, dan manusia yang terjadi secara alami. Untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari di slide berikut. Kadar karbon yang ada di atmosfer sekitar 0,03% dalam bentuk karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini dihasilkan dari berbagai aktivitas, antara lain yaitu yang pertama, pada gambar dapat kalian cermati, karbon dioksida dihasilkan melalui proses respirasi makhluk hidup, baik makhluk hidup yang tinggal di laut maupun di darat. Ada hewan, tumbuhan, mikroorganisme, termasuk di dalamnya adalah kita sebagai manusia, penghasil karbon dioksida dari hasil respirasi yang kita lakukan. Kemudian, karbon dioksida juga dihasilkan dari asap pabrik. Ada pula hasil pembakaran dan pada asap kendaraan. Nah, lalu akan kemana gas karbon dioksida yang jumlahnya banyak sekali di udara itu? Ternyata alam kita memiliki proses secara alami untuk mengurangi kadar karbon dioksida atau kadar senyawa karbon yang ada di alam semesta ini, yaitu melalui proses daur karbon. Senyawa karbon yang ada di udara ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang akan digunakan manusia dan hewan untuk respirasi. Selain tumbuhan,
Di laut juga terdapat fitoplankton yang mampu melakukan fotosintesis sehingga akan menyerap CO2 dan akan mengubahnya menjadi oksigen pula. Dengan begitu, kadar karbon dioksida yang sangat banyak akan berkurang. Sekarang perhatikanlah gambar atau bagan ilustrasi dari daur karbon berikut ini. Nah, di situ ada proses pelepasan karbon dioksida yang terjadi dari hasil respirasi hewan dan manusia. Kemudian dia akan menjadi CO2 bebas di udara. Ada pula yang bersumber dari aktivitas industri. Ada pula yang bersumber dari aktivitas gunung berapi. Nah, CO2 yang ada di udara itu akan diserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selain tumbuhan, fitoplankton yang ada di perairan laut, dia juga akan menyerap CO2 di udara, kemudian akan menghasilkan O2 dari hasil fotosintesis yang telah dilakukan. Silahkan kalian pahami dengan baik gambar dari daur karbon yang telah disajikan berikut ini agar kalian benar-benar memahami bagaimana proses yang terjadi. Sedangkan untuk proses yang di bagian bawah terkait dengan batu bara dan minyak bumi, kemudian ada fosil, itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, ternyata tingginya karbon yang ada dalam tubuh itu tidak seluruhnya dikeluarkan saat kita melakukan respirasi, melainkan sebagian akan ikut terkubur ke dalam tanah ketika makhluk hidup tersebut mati. Nah, dalam waktu jutaan tahun, karbon akan terkumpul dan membentuk bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini dapat berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Baik, untuk tugas hari ini Ibu cukupkan sebagai bahan evaluasi. Silahkan kalian mengerjakan tugas berikut di buku masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.